Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C02042, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat dengan judul Metode Riset dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul, yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan riset. Tujuan riset ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya ada pengembangan desain. Pengembangan desain ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap 1 atau 2 pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, atau tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Yang B, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset atau orang, baik secara individu maupun kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer ini adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder ini adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklarifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer dan memenuhi kesenjangan informasi. Selanjutnya ada validitas dan keandalan. Terdapat 2 hal yang penting berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Yang pertama, yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah disebut dengan validitas, dan yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif disebut keandalan. Validitas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada validitas isi, yaitu merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Yang kedua ada validitas prediktif, yaitu validitas yang berkaitan dengan apakah suatu pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku. Yang ketiga ada validitas konkuren, yaitu validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dilakukan dengan survei, yang kedua dilakukan dengan observasi. Dilakukan dengan survei adalah survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirim surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik ini. Survei melalui surat setidaknya lebih mahal, dan kalahnya pengumpulan data riset pada kondisi tersebut mungkin tidak memerlukan kehadiran peneliti. Sedangkan observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, suatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai fenomena yang diteliti.
atau perilaku subjek atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Selanjutnya ada memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, resiko dan perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Selanjutnya ada instrumen riset. Instrumen riset ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjamin kerjasama responden. Sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon atau membuat suatu janji wawancara. Pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama responden. Yang kedua ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi yang sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya. Suatu pertanyaan open-ended atau bersifat terbuka diminta untuk suatu jawaban yang bebas. Selanjutnya ada analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setiap peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Manfaat berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang diperlukan yang dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.